Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama pada pengajian ini, episode kedua ini, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji baginya, dan sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita bertawassul dengannya. Mudah-mudahan penyakit corona ini di Indonesia segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mari kita mengaji Wasiatul Mustafa dengan harapan kita mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan diharapkan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari ngaji ini bisa bermanfaat ilmunya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, iza ghadiba nalikane muring-muring sapa Allah ala ahadin ing atase wong siji, razaqo mongko paring rezeki hu ing ahad sapa Allah malan ing bondo haraman kang haram. Jadi kalau Allah sudah marah kepada hambanya, maka Allah akan ngelulu nih bahasa Jawa pada hambanya dengan cara Allah memberikan harta yang haram. Fa idza stadda ghadabahu alaihi, fa idza stadda mongko nalikane banget apa ghadabuhu muring-muring Allah alaihi ngatasi ahad, wakala mongko wakilaken bihi kelawan ahad syaitana ing setan, yubariku kang mundak-mundak paring barokah lahu maring ahad, yubariku mundak-mundak paring barokah sapa setan lahu maring ahad fihi ing dalem malan haram. Wa yashabu lan ngancani sapa setan hu ing ahad, wa yashulu lan nungkulaken sapa setan ing akad bidunya kelawan dunya anid dini ngalahno saking agama, wa yusilu lan nyentengaken gampangaken sapa setan lahu maring akad umur dunyahu ing pira-pira perkarane dunyane akad. Dan kalau Allah semakin marah kepada orang itu, maka Allah memasrahkan orang itu kepada setan untuk menguasainya, dan setan memberikan kesibukan kepada orang itu dengan urusan dunia, yang mana urusan dunia itu mengalahkan urusan akhirat, serta setan itu memberi kemudahan kepada orang ahad ini untuk mengurusi beberapa dunia. Artinya orang itu semakin dia dibenci Allah, semakin orang itu tersibukkan dengan urusan dunia materi. Oleh sebab itu, maka kita harus berpijak kepada hadis-hadis yang lain atau kitab ad-dunya mazra'atul akhirah.
dunia ini adalah tanduran akhirat. Sebab itu maka kita lakukan untuk kesibukan dunia dalam menanam ibadah di akhirat. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan Allahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala ku ghafurun zat kang ageng ngapura rahim dan welas. Maka setan memberikan istilahnya itu gambaran-gambaran sing orang itu bisa menyesatkan, orang itu bisa sesat bahwa Allah itu zat yang ghafur, yang ngapura dan rahim yang welas. Ini Allah marah kepada hambanya. Ya ali masyafara ahadun talibal haram. Masyafara ora lunga sabatun wong siji talibal harami kang golek barang haram. Masyian hale mlaku. Illa kana syaiton, kejaba ana sapa setan iku qarinahu kancane ahad. Wala raqiban lan ora numpak sapa ahad illa kana kejaba ana apa radif. Illa kana ana sapa setan iku radifahu sing gonceng ahad. Wala jamalan orang ngumpulna sapa ahadun wong siji malan ing bondo haraman kang haram illa akala kejaba mangan hu ing malan haram sapa setan. Tidak seorang bepergian mencari barang yang haram dalam keadaan berjalan kecuali setan itu mendampinginya. Dan orang itu jikalau naik kecuali setan itu yang memboncengnya. Dan tidak ada bagi seorang yang mengumpulkan barang yang haram kecuali setan itu makan bersamanya. Wala nasyalan ora lali sapa hadun wong siji ismallahi ing jenenge Gusti Allah indal jima ing dalem nalikane jima illa syaraka kejaba kumpul melok-melok ngumpuli ing ahad sapa setan fi waladi dalam anak. Maka jangan disalahkan kalau seorang anak itu cenderung kepada maksiat tatkalanya orang tuanya itu pada waktu menanam benihnya tidak membaca bismillah. Oleh sebab itu selalulah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika mengkono-mengkono iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa syarik lan kumpul kamu ing kaum fil amwali ing dalem pira-pira bondo wal auladi lan pira-pira anak wa id lan ngancam sira ing kaum. Artinya apa? Setan ini selalu mendampingi seseorang jikalau seseorang itu tidak menyebut asmanya Allah. Ya ali layat baru orang nerima sapa Allah Ta'ala salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Allah tidak akan menerima salat seseorang jika orang itu tidak melakukan wudu. Wala sedekah lan ora nrimo sapa Allah ing sedekah minal harami saking bondo haram. Oleh sebab itu makanya sangat penting ihtiyat kita, hati-hati kita, hati-hati nek cara. Hati-hati kita
supaya kita ini mencari barang yang halal, mensodakokan dengan barang yang halal juga. Gampang cirinya. Kalau kita memakan sesuatu yang haram cenderung kepada maksiat, maka itu indikasinya untuk barang yang haram. Jadi kalau kita makan cenderung dan menyemangati kita untuk ibadah, selalu ibadah kepada Allah, insya Allah, maka itu ciri-ciri barang yang halal. Ya Ali, hai Ali, la yazalu ora leren-leren, ora gingsir-gingsir. Sopal mukminu wong mukmin fi ziyadatin ing dalam tambahan. Fi dini ing dalam agamane mukmin malam yakul ing dalam selagine mangan sapa mukmin al harama ing haram. Tidak ada atau tidak berhenti seorang mukmin akan tambah agamanya, tambah kuat. Malam yakul al-harama, selagi mukmin itu tidak makan barang yang haram. Jadi kalau kita seorang mukmin ini makan barang yang halal, yang mubayyin, maka akan tambah keimanan kita, ketakwaan kita, agama kita. Memantai sapane wong kufaroko misai sapa man al ulama ing ulama. Sapa wong sing misah teko ulama. Mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wa amyalan buta cara buta. Anto adillahi saking taating Allah Ta'ala. Orang itu kalau sudah tidak menghormati ulama, sudah sering meninggalkan ulama, maka dia akan mati hatinya dan dia akan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya janganlah sekali-kali meninggalkan para ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Ini awal-awal kitab ini menerangkan begini supaya apa? Hati kita supaya bersih dulu. Begitu bersih baru kita nanti wasiat-wasiat yang lain kita lakukan. Ya ali aliman utai sapane wong iku qira'a maca sapa man al-Qur'ana ing Qur'an. Walam yukhillu lan ora ngalalake sapa man halalahu ing barang kang den halalno Al-Qur'an. Walam yuharrim lan ora ngaromaken sapa man haramahu ing barang kang den haramno Al-Qur'an. Kana mung ana sapa man iku minal ladzina saking golongane wong akeh nabadhu kang padha ndelekaken menyembunyikan sapa alladzina kitaballahi ing kitab Allah Ta'ala wara'a duhurihim ing burine gegere alladzina. Sapa wong sing maca Al-Qur'an dan apa yang dihalalkan Al-Qur'an tidak dilakukan, apa yang diharamkan Al-Qur'an dilaksanakan, maka orang itu adalah orang yang tergolong menyembunyikan ayat-ayat Allah. Maka innallaha syadidul iqab. Demi kebersihan hati dulu, kebersihan makanan dulu, baru nanti menginjak hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Faslun ay hadza faslun fil wudu'i was sholati. Ing dalam rangno wudu bisa was sholati lan sholat. Ini pasal bagaimana Rasulullah menuntun kita
supaya kita sempurna wudunya, maka kita harus pula sempurna sholatnya. Kalau kita sholatnya sempurna tapi wudunya tidak sempurna, maka sholatnya akan ditolak. Qala dawuh sopan Nabi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali istaqsi, nyempurnakno sira isbaghal wudu'i ing sempurnane wudu. Fa innahu mongko sak temene kelakuan utawa sak innahu mongko sak isbaghal wudu iku satrul imani, separone iman. Wudu itu termasuk sempurnanya wudu adalah setengahnya iman. Faiza tawaddata mongko nalikane wudu sira fala tusrif, mongko ojo berlebihan sira fil ma'i ing dalem banyu. Apabila kalau engkau wudu, maka jangan terlalu banyak airnya, dan juga jangan sedikit-sedikit airnya. Faiza faragta mongko nalikane rampung sira min tuhrin saking suci. Nah, iki mari suci, mari wudu, faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maca, kenapa? Supaya cahaya wudu kita akan menerangi jiwa kita. Kalau sudah menerangi jiwa kita, maka kita akan diberikan kebahagiaan yang hakiki fitini wa dunya wal akhirah. Maka seorang muslim itu tidak pernah susah jika diberikan oleh Allah sebuah cobaan seperti sekarang ini, maka seorang muslim, seorang mukmin akan selalu dekat kepada Allah, diberi kenikmatan, selalu bersyukur kepada Allah. Begitu juga kalau kita wudu, kita sempurnakan, hendaklah kita berdoa dan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'dil ghusl qadamain, saking sakwise mbasuh delamaan loro. Setelah kita mbasuh delamaan loro asra marratin ing 1000, maka Allah memberi bisa asra marratin ing 10 ambalan. Ulama nanzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Ini tidak menerangkan sampai habis, tapi menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Supaya apa? Supaya yufarrij mongko bungahaken sapa Allah hammaka ing keprihatinan sira. Maka Allah akan membahagiakan yang mana jikalau engkau ada kesusahan. Ini solusi sebenarnya. Maka kita dianjurkan dengan kesusahan ini, ada COVID-19 atau terkenal corona, hendaklah kita lakukan juga setiap wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan di pengajian kedua ini kita diberikan oleh Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita menjauhi hal-hal yang haram, makanan kita haram, terus pakaian kita haram, semuanya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari itu. Dan insya Allah kalau kita bisa menjaga, maka kita akan berikan oleh Allah dengan kelembutan hati kita, keindahan jiwa kita, kebersihan raga kita, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pengajian di episode kedua ini bisa memberikan kalian manfaat dan memberikan kalian gambaran supaya tatkala kita diberi cobaan, diberi apapun, kita selalu dekat
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aliyu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Dari saya, mungkin insyaallah nanti dilanjutkan episode selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.